mendengarkan podcast ini. Kita harus selalu mengingat bahwa kehidupan di bumi ini atau kesempatan hidup ini hanya satu kali. Tidak pernah terulang untuk selama-lamanya. Hal ini harus menjadi sesuatu yang mendahsyatkan jiwa kita. Kedengarannya sederhana, tetapi fakta ini tidak sederhana. Ketika seseorang mengakhiri sejarah atau perjalanan hidupnya, orang akan mengerti betapa dahsyatnya realitas ini. Bahwa kita hanya memiliki satu kali kesempatan untuk hidup dan tidak pernah terulang untuk selamanya. Durasi waktu hidup kita sangat singkat. Alkitab menggambarkan singkatnya hidup ini sebagai uap. Yang dalam surat Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Petrus menunjukkan durasi hidup manusia dengan pernyataannya, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. 1 Petrus 1 ayat 24. Banyak orang menyepelekan realitas ini. Jiwanya tidak pernah tergetarkan oleh realitas ini. Bahwa kita hanya memiliki satu kali kesempatan hidup. Dan sangat singkat. Suatu saat pasti terjadi. Ketika waktu hidup seseorang berakhir, mereka baru menyadari bahwa gambaran singkatnya hidup ini yang diilustrasikan bagai uap dan bunga rumput untuk menunjukkan singkatnya hidup ini ternyata belum mewakili realitas sesungguhnya dari singkatnya hari hidup ini dibanding kekekalan. Hidup selama 70 tahun benar-benar tidak lebih dari setitik air yang jatuh di lautan. Orang akan menginginkan kembali hidup dan mengisi hidupnya dengan benar ketika dia mati dengan tangan kosong dalam kemiskinan. Tetapi kesempatan hanya satu kali dan orang baru tahu dahsyatnya realitas hidup bahwa manusia hanya memiliki satu kali kesempatan hidup untuk selama-lamanya. Selama 70 tahun ini, saudaraku, ternyata banyak pelabuhan yang telah menahan perjalanan hidup banyak orang, sehingga tidak mencapai pelabuhan akhir yang ideal, yang seharusnya dicapai. Hanya ada satu pelabuhan ideal yang harus menjadi tujuan perjalanan pelayaran hidup kita. Pelabuhan maksud saya adalah tempat di mana seseorang merasa aman, nyaman, lengkap, dan bahagia. Jangan sampai kita terkecoh oleh apapun di bumi ini yang kita berasumsi akan merasa aman, nyaman, lengkap, dan bahagia. Tidak ada, saudara. Kenyamanan, keamanan yang ideal di bumi ini tidak akan ada hal yang membuat kita lengkap dan utuh di bumi ini dan bahagia. Pelabuhan satu-satunya yang harus kita tuju adalah Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Tuhan berfirman, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu, segala sesuatu, saudara. Ya, bisa berupa
material, non-material. Yang material itu seperti uang, mobil, apartemen, ya, barang branded dan lain-lain. Yang non-material itu kedudukan, kekuasaan, kehormatan, sanjungan manusia. Bukan tidak boleh memiliki semua ini, harus kita miliki. Tapi kita harus menjadikan itu alat. Kalau kita tidak memiliki ini, kita tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan. Apa modal kita? Apa kapital kita? Bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, kita meraih semua yang bisa diraih dalam hidup ini untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Tetapi ini bukan pelabuhan, saudaraku. Bukan pelabuhan. Seperti hari-hari ini saudara berlibur dengan keluarga. Tidak salah. Bahkan saya bisa mengatakan harus ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Tapi itu bukan pelabuhan kita. Ada orang yang hidupnya hanya disita untuk wisata. Pikirannya yang tertuju pada tempat-tempat wisata. Ke Bali, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Jepang, Eropa, Afrika, sampai New Zealand, Alaska, dan seterusnya. Seakan-akan tanpa itu dia tidak lengkap. Ya, dia tidak punya kebahagiaan lain selain itu, saudara-saudara. Seperti yang saya kemukakan di pertemuan beberapa minggu ini, saudara, dan saya selalu mengatakan mengenai kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu menciptakan kita dengan hati, dan di dalamnya itu ada satu rongga kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, kau minum air ini kau haus lagi. Tapi kalau kau minum air yang kuberikan, kamu tidak haus lagi. Aku pelabuhanmu. Pada mulanya adalah firman. Logos, Tuhan Yesus maksudnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu juga adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Tuhan Yesus Kristuslah pencipta kita. Ia mengunci makhluk ciptaan yang berkeadaan segambar dengan dirinya itu dengan ini. Supaya punya dinamika dengan Tuhan. Ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Tapi manusia telah membuat banyak lubang sendiri. Dari contoh ekstrim yang pernah saya kemukakan, misalnya rokok. Dari pahit mulutnya, dari pusing kepalanya, tapi dia terus sampai dia tidak bisa menghilangkan rokok. Contoh ekstrim lagi narkoba. Contoh ekstrim lagi macam-macam, saudaraku. Barang, harta, kepuasan seks. Dan itu semua akan pasti memakan korban. Kalau orang kedoyanannya judi, dia pasti makan korban. Kedoyanannya barang branded, pasti ada yang dikorbankan. Tidak mungkin tidak. Kedoyanannya seks, wah apalagi. Kenapa enggak kedoyanan kita Tuhan? Karena sudah banyak lubang-lubang ini, kedoyanan kita itu bukan lagi Tuhan. Ini tertutup. Makanya bagaimana kita bisa mengenali kehausan ini, harus berani dibuang. Dan ini tidak bisa otomatis. Ini tergantung dari niat kita. Sementara sudah terlanjur terekam dalam daging kita berbagai keinginan dan hasrat. Harus dimatikan. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi kekasih jiwa kita. Saya memberikan ilustrasi juga di sini dan saya ulang lagi terus. Kalau seseorang sudah terlanjur jatuh cinta, dia merasa tidak lengkap tanpa pria atau wanita yang dicintai itu. Tidak heran kalau seorang wanita bisa meninggalkan keluarga, rumahnya yang mewah, demi pria yang tidak menjanjikan secara ekonomi dan penampilan. Tapi karena terlanjur cinta, dia membuka lubang itu dan dia harus mengisinya. Tadi contoh, apa tadi? Rokok, narkoba, kekayaan, judi, seks. Bikin lubang dan dia harus mengisinya. Dan saya kira di antara saudara masih ada yang tersandera oleh hasrat-hasrat itu. Kalau Anda tidak mematikan, Anda akan terus terjerat di dalam keinginan-keinginan itu menjadi pelabuhan hidup saudara.
Tuhan Yesus Kristuslah yang harus menjadi kekasih jiwa kita, saudaraku. Di dunia ini ada tiga agama samawi yang besar. Samawi artinya langit. Ada tiga agama yang diyakini berasal dari wahyu Allah. Ini tiga agama ini termasuk agama monoteistis. Monoteisme maksud saya. Agama yang percaya Allah itu esa. Yang pertama agama Yahudi yang ada tahun 1400 sebelum Masehi. Tepatnya 1440 sebelum Masehi. 500 tahun kemudian baru ada agama Kristen, abad 1. 600 tahun kemudian baru ada agama Islam, abad ke-6. Agama Kristen itu ada 1500 tahun sebelum ada agama Yahudi. Maksud saya, agama Kristen ada. Agama Yahudi sudah ada sebelum ada agama Kristen. Agama Yahudi sudah ada sebelum ada agama Kristen, sekitar 1500 tahun. Atau 1500 tahun kemudian setelah agama Yahudi baru ada agama Kristen. 600 tahun kemudian baru ada agama Islam. Ini agama Samawi. Agama-agama Samawi ini memiliki tokoh-tokoh, saudaraku. Sosok-sosok yang menjadi utusan Allah, yang diakui sebagai pengajar atau gurunya dan utusan Allah yang mewahyukan wahyu Tuhan. Yang pertama agama Yahudi, Musa lah tokohnya. Kalau Kristen, Yesus Kristus tokohnya. Kalau agama Islam, Muhammad, Nabi Muhammad. Tokoh-tokoh ini sangat terhormat dan dihargai. Dikultuskan. Nah yang beda satu, Tuhan Yesus Kristus bukan hanya dihormati dan dikultuskan, tapi disembah. Nah ini membuat agama-agama lain bisa terganggu, agama Yahudi marah. Itulah sebabnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus, alasannya adalah Yesus mengaku anak Allah. Dan itu satu penghinaan dianggap oleh orang-orang Yahudi yang sangat menghargai Yahweh, Allah Elohim. Nah sekarang pengikut-pengikut Tuhan Yesus juga mengaku Yesus itu Allah dan menyembah. Ya pasti teraniaya oleh orang-orang Yahudi yang percaya Allah itu esa. Allah tidak punya anak, tidak beranak. Padahal di Alkitab kita membaca bahwa Allah di perjanjian lama selalu disebut Elohim. Elohim itu artinya jamak. Berarti tidak satu. Mereka menyebutnya Yahweh. Ini nama keramat nih saudara. Menyebutnya Adonai, my master. Masa Yahweh punya anak? Yahweh itu sebutan untuk membedakan Allah Israel dengan Allahnya suku-suku lain yang namanya Baal, Dagon, Asera, Asitoret, Milkom, Moloch, dan lain-lain. Yahweh itu nama dari Elohim ini, tapi di dalam Yahweh itu ada jamak yang tidak pernah diketahui oleh orang Yahudi. Di perjanjian baru orang tahu dialah ada Bapa, ada Anak dan Roh Kudus yang mewakili Bapa dan Anak memenuhi jagat raya. Saudaraku sekalian, Yesus Kristus ini disembah. I worship you Lord, I adore you. Dipanggil Tuhan. Nah udah. Ini mengganggu agama-agama Samawi lain. Makanya orang Yahudi benci sekali dengan orang Kristen. Allah kok dijamakkan. Padahal Elohim namanya Allah itu. Maksud saya sebutan Allah itu tidak El saja tapi Elohim. Mereka tidak tahu diberitahu nggak mau tahu. Kan lucu itu. Orang-orang Yahudi itu. Nah, orang-orang Yahudi tidak bisa berkata, oh Musa aku cinta padamu. Musa mati. Nggak punya perasaan seperti orang hidup. Nggak bisa. Utusan itu mati. Tapi Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Katakan amin. Saudara percaya dia bangkit? Dia bangkit. Jadi saudara harus bergaul. Harus mengalami. Kalau cuma berliturgi seperti ini, ya agama Samawi lain juga punya. Sekarang urusan kita bukan hanya dengan Allah, Bapa, tapi dengan Tuhan Yesus Kristus
yang menciptakan kita dan memberikan lubang kosong ini. Ini uniknya agama Kristen. Jadi kalau saudara tidak mengalami Tuhan Yesus, tidak merasakan kehadirannya, tidak mungkin saudara bisa mencintai Tuhan. Tidak mungkin saudara bisa membela Tuhan secara benar. Orang-orang Roma itu benci sekali dengan orang Kristen, dasarnya adalah karena orang Kristen memanggil Yesusnya itu Kurios. Kurios. Ini gelar yang pernah disandang oleh Alexander the Great, Alexander Agung. Yang pernah menjadi pahlawan perang yang berjaya mengalahkan semua kerajaan di Eropa, termasuk Romawi diinjek dulu, saudaraku. Tahun 300 sebelum Masehi. Jadi kalau Tuhan Yesus menyebut Tuhan Yesus itu Kurios, artinya Tuanku, Tuhan besar, majikan besar, atau Tuhan. Ini dianggap sebagai ancaman bagi orang Romawi. Apalagi orang Kristen menolak menyembah kaisar. Sudah. Mereka mencoba untuk memusnahkan orang-orang Kristen ini, saudara. Dan ketika aniaya terjadi atau berlangsung, orang-orang Kristen seakan-akan tidak dibela Tuhan. Kalau orang-orang Kristen ini tidak mengalami Tuhan, tidak mungkin mereka bisa setia. Tidak mungkin. Sebab orang Kristen ini diajar Tuhan bukan membalas mata dengan mata, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan coba-coba dengan orang Yahudi. Sampai hari ini, dia diganggu juga ngamuk, saudaraku. Agama-agama lain juga begitu, ekspansinya perang. Taklukkan daerah, paksa beragama. Sesuai dengan agamanya, kan di luar agamanya kafir. Kristen tidak. Bagaimana bisa eksis di tengah-tengah aniaya yang begitu hebat? Ya satu-satunya adalah harus mengalami Tuhan. Baru mencintai Tuhan dan rela kehilangan segenap kehormatan manusiawinya. Keluarga habis, harta habis, keluarga negara disita, tidak punya kenyamanan hidup, sampai nyawa mereka. Agama lain juga bisa begitu, Pak. Oh, tapi beda dengan kekristenan. Kekristenan tidak mengajar kita untuk pasang bom lalu kita bunuh diri supaya orang ikut mati. Tidak pernah diajar begitu. Tampar kanan, beri pipi kiri. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 3 kita mulai. Nah, sebelum dibaca, saya akan memberikan clue penting di sini, Bapak Ibu. Clue yang sangat penting, saudara. Ini penting, Bapak Ibu dengar saya dulu. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang punya hati, yang mencintai Dia, yang menjadikan Tuhan Yesus itu pelabuhannya. Yang mencintai dengan ekstrim. Dan untuk itu harus dibuktikan. Kalau nggak ada pembuktian, omong kosong. Harus ada pembuktian. Kalau zaman dulu aniaya, dan Tuhan tidak tampil, seakan-akan Tuhan tidak membela mereka. Tapi mereka begitu setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Harus teruji juga. Kalau zaman dulu, pintu dunia tertutup, mereka tidak bisa menikmati dunia karena mereka di kondisi teraniaya, tidak bisa menikmati dunia sama sekali. Tetapi kita hari ini dunia terbuka, kita bisa masuk. Mau nggak kita berbeda dengan dunia? Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan di seminar lewat buku itu kan ditanggapi orang juga, saudara. Nah kadang-kadang saya lihat juga kurang fair. Satu pasal dari buku saya ditanggapi dengan ratusan lembar. Satu pasal. Satu bab maksud saya. Dia tidak melihat bab lain, kan jadi nggak fair, saudaraku. Nggak fair itu. Lalu menanggapi tulisan saya dengan ayat-ayat Alkitab yang penafsirannya berdasarkan premisnya, juga nggak fair. Tapi saya tidak akan beradu argumentasi, saya nggak perlu.
Tapi ada satu hal yang saya persoalkan, saudara. Berkaitan dengan tinjauan analisa tulisan saya itu ya. Begini. Tuhan, kenapa engkau berfirman tidak ada satu titik, satu noktah Taurat yang lenyap. Langit bumi lenyap, tapi satu titik pun dalam Taurat tidak akan lenyap. Satu titik itu begini loh saudara. Itu kan kalau di dalam bahasa Ibrani ya saudaraku, itu kan ada titik-titik begini saudaraku. Satu titik begini nih saudara. Satu titik. Begitu berharganya itu. Kenapa Tuhan? Bukankah Tuhan Yesus? Maksud saya, bukankah Alkitab mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik? Lalu Taurat untuk apa? Firman Tuhanmu juga mengatakan kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi satu titik Taurat pun tidak akan lenyap. Langit bumi boleh lenyap, tapi satu titik pun tidak. Gimana itu? Saya persoalkan. Bukan hanya membaca buku, tapi saya berdoa berjam-jam. Saya merenungkan, Tuhan, jawab Tuhan. Menurut saya yang paling merusak hidup orang Kristen hari ini adalah konsep yang mengatakan orang diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi dengan pemahaman yang salah. Ayat itu benar, tapi dengan pemahaman yang keliru. Berterkait dengan hal ini, saudaraku, ada orang-orang Kristen yang merasa sudah selamat karena percaya Tuhan Yesus. Percaya yang belum benar. Pokoknya mengakui Yesus juru selamat, sudah selamat. Itu tidak benar, saudaraku. Rata-rata orang sudah merasa selamat karena setuju mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat. Tidak benar itu, saudaraku. Iman itu tidak sesederhana itu. Lalu saya menemukan dua hal. Dari pergumulan itu seakan-akan ada suara yang berkata begini. Kenapa satu titik pun tidak aku lenyapkan? Karena aku mau kalian bermartabat. Hukum itu membuat kalian bermartabat. Tetap perlu hukum, tetap perlu aturan yang menuntun kamu jadi manusia yang bermartabat. Manusia yang santun. Manusia yang sopan, manusia yang beradab. Lalu yang kedua, supaya kamu menjadi kekasih. Ini yang penting. Satu, bermartabat. Yang kedua menjadi kekasih Tuhan Yesus. Itu Kristen itu intinya cuma begitu. Untuk menjadi kekasih Tuhan Yesus harus memiliki karakter seperti Kristus. Harus sempurna. Jadi bermartabat kita bukan hanya bermartabat secara hukum seperti orang Yahudi. Itu mesti. Itu harus. Tapi juga berkarakter seperti Kristus. Itulah sebabnya ada keselamatan, yaitu dikembalikan manusia ke rancangan semula. Baru kita bisa tune dengan Tuhan, bisa harmoni dengan Tuhan. Tapi jangan diartikan bahwa karena perbuatan baik kita diselamatkan. Semua ini bisa terjadi karena salib Kristus. Kalau tidak ada salib Kristus, saudaraku sekalian, perbuatan baik apapun gak akan menyelamatkan. Tidak akan menyelamatkan, saudaraku. Tetapi setelah orang bermartabat, ini kalau orang Kristen ya, lalu hidup dalam penurutan terhadap kehendak Tuhan, seperti Abraham. Makanya iman yang benar itu seperti iman Abraham. Bukan perbuatan tidak dibutuhkan. Abraham itu bukan orang jahat, orang sangat baik. Dia yang mengajak ponakannya untuk berjalan bersama dengan dia. Saudara tahu bahwa gembala-gembala Abraham, gembala-gembala Lot berkelahi. Abraham bisa mengalah dan berkata, Lot, kau pilih kamu ke kanan atau ke kiri, kamu ke timur atau ke barat. Ikut saja dah. Kalau orang Batak bilang tulang, ikut saja. Ini watak orang baik. Istrinya meninggal dikasih tanah gratis oleh orang Kanaan. Dia nggak mau, dia harus bayar. Moralnya itu moral baik. Jadi jangan Anda berpikir kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu Anda boleh tidak baik. Harus berbuat baik. Tapi berbuat baik bukan karena mau selamat. Kita diselamatkan karena anugerah.
Tapi karena anugerah itu Anda punya tanggung jawab untuk menjadi sempurna. Abraham tidak mengenal Taurat, tapi kelakuannya hidup menuruti kehendak Allah. Ini loh yang harus dicapai, saudaraku. Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Ini sama dengan rela meninggalkan kesenangan demi sebuah negeri yang akhirnya memang sampai mati nggak ditemukan. Tapi kesetiaan Abraham luar biasa sampai mati. Jadi harus dimengerti dengan tepat. Ya, harus dipahami dengan benar. Kita harus bermartabat. Pikiran kita nggak boleh jahat. Ucapan kita nggak boleh jahat. Tindakan kita nggak boleh jahat. Kalau kemarin kita masih suka ya salah-salah dikit. Sekarang nggak boleh. Jangan merugikan orang. Jangan menyakiti sesama. Makanya kalau orang tadi saya katakan terikat dengan satu kesenangan, dia pasti makan korban. Kedoyanan kita harus Tuhan Yesus, saudaraku. Sehingga kebahagiaan kita adalah menikmati Tuhan. Seperti orang-orang zaman dulu di Cina, begitu mengasihi kaisarnya, rela berkorban apapun demi kaisarnya. Demikian pula kita terhadap Tuhan Yesus. Itu bukan supaya kita selamat, tapi karena kita menempatkan diri sebagai ciptaan karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Utusan Allah yang lain tidak disembah, Yesus disembah. Kenapa? Karena dia Allah. Dia satu dari pribadi Allah yang Maha Agung. Nggak mau terima? Ya sudah. Kita percaya, kita bertaruh saja. Hidup ini pertaruhan. Aku percaya Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia majikanku, dia Tuanku, dia kekasihku. Hidupku direnggut oleh dia. Aku rela karena dia memberikan dirinya untukku. Kalau aku tidak punya apa-apa di bumi ini hari ini tidak masalah. Karena aku memiliki pelabuhan di langit baru, bumi baru. Begitu saudaraku sekalian. Pada waktu jalan-jalan dengan keluarga, saya juga punya waktu siang hari bisa tidur ya. Tapi tetap jam 2 pagi saya bangun berdoa. Di tempat wisata juga saya berdoa. Lalu ada pelajaran yang saya dapat. Kamu merencanakan suatu untuk menyenangkan hatimu. Tapi apakah kamu merancang sesuatu menyenangkan aku? Orang kan merencanakan mau beli mobil, beli rumah, mau jalan-jalan kemana. Pernahkah Anda merancang sesuatu untuk membahagiakan Tuhan? Tapi untuk kelas ini harus kelas khusus karena dia harus bermartabat agung dulu. Harus sudah tidak punya keinginan dunia, dia mau menyenangkan hati Tuhan, baru Tuhan memberi dia proyek. Proyek yang nyata. Yang harus melibatkan nyawa, darah, hidupnya dan segenap hidupnya. Ini hanya untuk orang-orang tertentu yang layak menderita bagi Tuhan. Oke, kita baca sekarang ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Maksudnya membangkitkan kita bukan berarti lalu kita itu orang mati secara fisik atau mati tidak bisa berbuat baik. Mau berbuat baik bagaimanapun tidak bisa selamat mati. Tapi dengan karya Kristus itu kamu punya pengharapan hidup baru. Itu maksudnya saudara. Punya pengharapan hidup baru. Makanya kamu harus bertumbuh terus mencapai kesempurnaan. Terus. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, saudara kalau kita punya waktu hidup 100 tahun nih ya saudara. Selama 100 tahun nih saudara gak pernah sakit ya. Punya rumah tangga bahagia, terhormat. Semua kebutuhanmu terpenuhi. Cuma 100 tahun, tapi ada akhirnya. Siapa yang mau? Oke, 1000 tahun. Oke, 1.000.000 tahun. Oke, 1 triliun tahun. Tapi ada akhirnya. Hanya orang ceroboh yang bisa nyaman hidup. 1 triliun tahun, tapi ada ujungnya. Kita tidak mau begitu. Kita justru hari ini, ujung kita tuh awal dari sebuah hidup yang harmoni. Pelabuhan yang sempurna. Itu yang jadi tujuan kita. Jadi hidup sekarang ini apapun yang terjadi, enggak masalah.
Yang penting aku akan mencapai satu titik di mana aku temukan pelabuhan hidup yang nyaman. Oke, terus. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Fokus kita di sana. Kalau bangsa Israel di bumi ini, begitu Tuhan Yesus datang langsung set ke atas. Kalau nggak mau, ya sudah. Resiko ditanggung penumpang. Saudara yang akan mengambil resiko. Terus. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dipelihara dalam kekuatan Allah, jangan saudara berpikir manusia lalu pasif. Manusia tetap harus merespon. Taman Eden itu anugerah kasih karunia, saudaraku. Tapi apakah manusia dengan sendirinya nyaman? Tidak, harus bertanggung jawab. Kalau bicara soal kasih karunia, jangan lalu saudara berpikir manusia lalu jadi makhluk yang tidak proporsional, semua serba diatur. Tidak. Kalimat diulangi, saya jelaskan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Menantikan keselamatan yang telah tersedia, terus? Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu mesti melihat di sini, saudaraku. Kan ini keselamatan masa lalu sudah, betul. Sekarang kita kerjakan ini untuk bermartabat anak Allah. Ini nggak bisa dengan sendirinya. Allah memberikan kekuatan, tapi manusia harus meresponinya. Respon itu bukan usaha untuk selamat. Respon itu untuk mencapai keselamatan yang disediakan nanti. Ini, langit baru, bumi baru. Kerjakan keselamatanmu. Allah memberikan kamu energon, kuasa. Tapi kamu yang menyelesaikan, finish it. Satu kali saya mesti menjelaskan, walaupun saya sekarang ini sebenarnya nggak bijak kalau cerita. Kalau mengungkapkan, takut Anda bingung. Dari dulu memang Allah mengendaki makhluk yang serupa dengan dia. Amin. Amin. Segambar dengan Allah. Manusia gagal. Allah memberikan hukum supaya tetap santun, bermartabat manusia. Tapi belum bermartabat anak Allah. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi plerosai. Menyempurnakan. Bisa punya dua pengertian. Satu, Tuhan melakukannya. Dan dia memikul salib untuk menggantikan kita. Dua, memang dia melengkapi. Yang namanya mengasihi itu begini. Yang namanya membunuh itu begini. Yang namanya berzina itu begini. Dilengkapi. Supaya kita sempurna. Supaya bermartabat. Setelah bermartabat baru bisa menjadi kekasih Tuhan. Itu pelayanan yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi pelayanan itu tidak dimulai dari sekolah Alkitab, jadi pendeta, sekolah teologi. Nanti cuma berkelahi adu ayat Alkitab dengan perspektif dan premis masing-masing yang membuat percideraan dan pertikaian. Bermartabatlah anak Allah, saudaraku. Bermartabatlah. Kalau saya diserang sesat, palsu, pendeta ngibul, saya suka begini, kamu tuh belum ketemu aku, belum pernah makan bareng, kamu belum tahu isi perutku. Kalau kamu cuma baca buku dengan perspektifmu yang beda, lalu kamu menilai begitu. Saya tuh nggak ngerti. Saya tidak menilai orang lain sesat. Ya mungkin tidak tepat menurutku, tapi tidak membuat kamu masuk neraka gara-gara ajaran itu loh. Tapi kalau yang saya pahami, yang saya bagikan ini membuat orang jadi corpus delicti. Ini loh yang saya mengajak saudara untuk berubah. Jaga mulutmu, jaga matamu, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Kalau kau nulis sesuatu untuk kritik orang, minta pimpinan Tuhan. Kalau saya tidak kenal si A, ajarannya nggak sama dengan aku, belum tentu dia tuh sesat atau bagaimana. Coba temuin dulu, mungkin dia kurang tepat nasihati. Wah, kalau saya pendeta sesat lah, ngibul lah. Buset, gua ngibul apa ya? Saya nggak ngerti itu. Tapi kita nggak boleh jadi marah atau jadi membalas. Nggak. Tampar di kanan beri
pipi kiri, bermartabat anak Allah. Jangan menunjukkan kemarahan. Kalau sampai kita nulis orang sesat ngibul, siapa sih yang bermartabat anak Allah? Udah jelas itu. Dan kita nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau itu dianggap kejahatan ya, kalau itu kebaikan ya, terima kasihlah untuk kebaikannya. Itu anggaplah itu kebaikan, say thank you saja. Amin, saudara. Terus baca lagi, ini ayat ini bagus. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus. Maksud semuanya itu ialah. Apa maksudnya? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kemurnian imanmu. Terus? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya. Terus? Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menciptakan kita dengan mengunci kita dengan rongga kosong itu. Ya, Dia bisa menjadi kekasih kita. Maka bisa kita sembah, bisa berinteraksi. Harus dialami. Bukan kata orang, bukan kata pendeta atau kata teolog. Bukan karena kajian teologi ini, kajian teologi itu. Coba yuk alami. Kalau Tuhan itu real, engkau alami. Memang gak mudah. Tapi harus, mesti saudaraku. Dan harus teruji apakah engkau mencintai dia atau tidak. Kalau emas murni atau tidak diuji dengan api. Makanya orang-orang Kristen abad mula-mula diuji dengan aniaya fisik, saudara. Dan ketika mereka diuji, mereka tidak seakan-akan ya, tidak mendapat pembelaan dari Tuhan. Padahal justru itu sebenarnya pembelaan Tuhan. Tuhan memurnikan iman mereka lewat aniaya yang begitu dahsyat dan hebat tersebut. Bagaimana kita hari ini? Pasti ada pencobaan juga. Pasti ada ujian juga. Ujiannya apa? Apakah engkau sama dengan dunia ini? Atau rela tidak sama dengan dunia ini? Apakah engkau rela tidak mencintai dunia? Mencintai Tuhan? Mengalami Tuhan? Sehingga engkau bisa membela Tuhan tanpa batas. Tentu yang pertama bermartabat dulu sebagai anak Allah. Baru saudara boleh bela Tuhan. Kalau belum bermartabat, buat apa? Bela-bela dengan, oh kita bela Yesus juru selamat. Lalu itu pembelaan-pembelaan teologi gitu. Akhirnya orang terlukai. Nggak usah begitu-begitu. Buktikan hidupmu tidak melukai orang di sekitarmu. Dari yang kau ucapkan, kau pikirkan, yang kau tulis. Apapun bermartabat anak Allah, saudaraku. Terus kalimat berikutnya bagus sekali. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Ini generasi setelah murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi mereka tidak menyaksikan langsung Tuhan Yesus. Sekalipun kamu tidak melihat dia, kau mengasihi dia. Terus? Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Terus? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sukacita yang tidak terkatakan itu yang tadi. Engkau memiliki bagian yang tidak pernah layu, tidak pernah cemar, tersimpan di surga. Kayak orang gila kan? Tapi ini yang waras, saudara. Ini yang waras. Agenda hidup kita ini harus hanya satu. Yaitu mengenal Tuhan dan mengalami Dia. Untuk mengenal Tuhan Anda harus belajar teologi yang benar. Kalau teologi penuh perdebatan, beri waktu. Setiap hari 30 menit, 1 jam berdoa. Nuranimu diasah, bisa membedakan mana gereja yang benar, mana gereja yang tidak benar, mana pendeta yang benar, mana pendeta yang salah, mana penulis buku rohani yang benar, maka siapa penulis buku rohani yang tidak pantas dibaca bukunya. Saudara harus urusan. Maka di sini juga saya mengatakan, Anda berdoa kalau saudara di sini merasa ini gereja Tuhan
ya tetaplah di sini. Kalau nggak merasa ini gereja Tuhan, saudara boleh pindah. Saudara kalau merasa ini pendeta patut didengar, ya saudara dengar. Kalau Anda merasa nggak patut didengar, ya nggak usah didengar. Yuk cari pendeta lain. Fair. Yuk kalau ketemu saya di jalan nanti tetap kita sebagai saudara sebangsa setanah air deh. Paling tidak sebangsa setanah air. Mestinya itu bukan hanya sebangsa setanah air, tapi juga kamu adalah keluargaku yang nanti di surga kita ketemu. Kita nggak menginginkan kamu masuk neraka, enggak. Jangan ada seorang pun yang masuk neraka, saudaraku. Amin. Fair nggak, saudara? Jadi kalau kita sekolah, kita kuliah, kita karir, kita kerja, menikah, apapun yang kita lakukan, saudara, semua itu hanya support, dukungan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Martabat kita dipulihkan sebagai martabat, bukan hanya sebagai orang bermartabat santun, beradab, tapi martabat anak Allah yang dalam segala hal tidak tercela. Lalu kita bisa mengikat hati mencintai Tuhan, melekat dengan Tuhan, melekat sebagai kekasih Tuhan. Saudara, jangan mati dulu sebelum punya kekasih abadi ini. Jangan mati Anda baru, ya semua ternyata mamon yang tidak jujur, artinya tidak bisa dipercayai. Waktu kubutuhkan dia tidak ada. Tapi Tuhan bisa menjaga kita kapanpun juga, saudaraku. Jadikan agenda satu-satunya, saudara. Menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, jadikan agenda satu-satunya. Yang lain itu support. Semua itu dukungan untuk satu ini, saudara. Gak wajar dong, Pak. Ya memang ini yang wajar di mata Tuhan. Yang lain itu sudah terlanjur gak wajar. Tapi karena dianggap itu standar, begitulah hidup manusia. Saya juga seperti itu dulu. Sekarang saya nggak mau. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat
wajah penebusku, kehormatanmu bila. Kalau agama-agama samawi yang lain itu menyembah langsung Allah. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus Kristus juga. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita bisa menjadi kekasih anak Allah ini. Dan jika kita menjadi kekasih anak Allah ini, setelah kita bermartabat anak Allah dulu ya, kita harus hidup di dalam proyeknya. Proyeknya bukan menyebarkan agama, supaya orang beragama Kristen. Kalau perlu dengan pedang menaklukkan wilayah lalu suruh agama Kristen, tidak. Tapi kita menjadi saksi bahwa Dia bangkit, bahwa Dia juru selamat. Kita saksinya lewat hidup kita. Kita merubah manusia, bukan merubah agama, bukan merubah budaya, merubah karakter, martabat. Memang kalau martabatnya berubah, budayanya berubah. Tapi bukan budaya yang berubah, cara berpakaiannya berubah. Seperti orang Yahudi yang boleh makan apa, yang halal apa, yang haram apa. Itu budaya. Yang dirubah itu martabatnya. Karena manusia tidak dikembalikan ke rancangan semula. Itu keselamatan. Itu beda. Oleh sebab itu kekristenan akan sangat tidak membahayakan orang lain. Kita tidak akan memaksa orang beragama lain masuk agama Kristen. Tidak. Kita hanya menjadi saksi. Dia boleh percaya, boleh tidak. Tidak ada pedang, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan. Bahkan ketika kita dianiaya, justru itu kesempatan kita membuktikan Allah kita benar. Karena ketika kita dimusuhi, kita tidak membalas memusuhi. Kita ditampar di kanan, kita membalas dengan kasih, mendoakan dia. Mana ada ajaran seperti ini? Ini baru namanya asli. Ini baru namanya asli. Allah yang benar. Kalau mau tahu Allah yang benar, you tanya orang Yahudi. Dia yang punya Alkitab, yang mengajarkan dan memberitahu kita tentang Adam dan Hawa, Nuh, Abram, orang Yahudi. Tanya orang Yahudi. Kalau mau tanya siapa Allah yang benar. Tapi kalau kamu tanya bagaimana Allah yang benar, you lihat hidupnya orang Kristen yang bertobat. Jadi sangatlah bodoh kalau orang sampai pindah agama. Sangatlah bodoh. Hanya ada satu Allah yang benar. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan ada satu-satunya yang diutus, Yesus Kristus. Anak Allah yang layak disembah, dipuji. Jadi pertaruhan kita menyembah Tuhan Yesus itu bukan sekedar beragama Kristen. You have to be like Him. Kamu harus seperti Dia. Kamu harus jadi kekasihnya. Dia hidup. Firman Tuhan mengatakan tanpa anak tidak punya bapak. Artinya harus melalui Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan, pengampunan tanpa korban. Tuhan bisa mengampuni Adam waktu itu juga sebenarnya. Hawa, Adam bisa diampuni saat itu. Sini Adam, Hawa. Dan bilang kamu salah, ku ampuni. Kalau sampai Allah berbuat begitu, Allah yang tidak punya aturan, tidak punya tatanan. Allah harus mengusir Adam dan Hawa dan boleh masuk dalam persekutuan dengan Allah kalau ada korban yang menggantikan kesalahan manusia. Hanya Yesus Kristus. Bagaimana kita tidak menyayangi Tuhan Yesus? Dia telah memberikan dirinya untuk kita. Kita sekarang memberikan diri kita untuk Tuhan. Everything we have. Apapun yang kita miliki. Dan kita akan mendapatkan kerajaannya pelabuhan akhir. Dengan segala kemuliaan. Jangan tanya soal kekayaan. Kerajaan Bapa limpah dengan segala keindahan. Bodoh kalau kita tidak bertaruh sepenuh hati. Kekristenan bukan agama. Way of life. The way of life. A way of life. The way. Jalan satu-satunya. Anda nggak boleh jadi Kristen setengah-setengah. Yang seminggu sekali ke gereja lalu pulang. Hai, you binasa. You nggak pernah berubah. Yang berjuang saja nggak bisa masuk. Berjuanglah masuk jalan sempit. Begitu kan? Tuhan sedikit saja kalau orang yang diselamatkan.
Itu pertanyaan jelas, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan jawabnya, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berjuang tidak masuk. Yang berjuang aja nggak masuk, apalagi yang tidak berjuang. Kok digampangkan, serba gampang, lalu karunia membuat orang masuk surga. Itu memperbodoh orang, lalu membuat orang tidak meletakkan etika tanggung jawab secara proporsional. Soal corpus delicti, apa corpus delicti? Oh, saya tidak mau balasin orang mau caci maki kanan kiri. You datang di seminar, bukunya tebal begini sudah dibuat, you baca. Ini semua hanya supaya ketika nanti saudara meninggal, Anda melihat wajah penebus kita. Amin. Kehormatanku bila menderita bagimu, setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti ku melihat. Saudara jangan hanya mendengar saya ngomong ya, you cari sendiri di rumah, you berdoa 1 jam 30 menit. Kalau saya berjam-jam saudara, padahal saya sibuk sekali loh, tetap itu my prime time. Ini pagi saya berdoa ya, 1:30 pagi saya masih, 1:30 pagi saya bangun, saya berdoa sampai jam 3. Saya bukan mau nunjukin saya hebat, aku tidak punya dunia, aku harus menemukan Tuhan. You mau dapat apa dari dunia ini? Amin. Lakukan ini. Tapi kalau besok pagi harus kerja dari Bekasi ke Jakarta naik motor atau mobil ngantuk, jangan bangun jam 2. Kalau saya ada sopir, saya tidur terus di mobil. Saya ini punya karunia tidur, saudaraku. Duduk aja bisa tidur di kursi, saudara. Sambil begini aja tidur, saudara. Jangan ikuti saya. Tapi cara saudara harus ada pagi doa, jam kosong merenungkan Tuhan, ada saat jeda dia merenungkan Tuhan gitu. Ada jam doa, ada saat teduh, ada saat jeda, diem gitu. Kalau jam 12 sampai jam 1 siang istirahat kantor itu, nggak usah bercanda-canda nggak karu-karuan, terus ngomong yang jorok-jorok segala macam. Ada apalagi rendezvous, BBS, apa itu, bobo-bobo siang. Kita memilih ikut Tuhan Yesus, betul? Kehormatanku bila menderita bagimu. Saya ulangi ya, kalau saudara bisa bermartabat anak Allah, saudara bisa menjadi kekasih Tuhan, Tuhan akan kasih proyek untuk saudara. Proyek real yang mempertaruhkan nyawa saudara, waktu, duit, hidup saudara. Kalau kau merancang sesuatu untuk kebahagiaanmu, kenapa kau nggak merancang untuk kesenangan Tuhan? Saya punya proyek-proyek besar seperti itu, saudara. Yang saya tidak ceritakan kepada banyak orang. Orang sekitar saya yang tahu, rata-ratanya beberapa orang di sekitar saya. Kenapa Pak? Saya nggak mau Anda susah. Aku nggak mau. Saya tidak mau Anda pikir saya sedang memanfaatkan saudara, atau karena saudara belum layak untuk ikut terlibat dengan proyek-proyek besar ini. Anda sudah capek dengan proyekmu masing-masing. Lakukan. Kalau engkau tidak mau mengasihi Tuhan, aku pilih mengasihi Tuhan. Maka sahabat-sahabat dekat saya itu di sono, beberapa di antara mereka akan menjadi susah gara-gara saya. Betul, akan menjadi susah gara-gara saya. Tapi saya tantang, kalau mau ikut terus ikut. Kalau enggak, tinggalkan aku. Aku akan masih bisa berjalan dengan Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan harus membuktikan kasihnya dengan nyata. Sola Gracia.